Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda kelas 5? Insya Allah semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang zat tunggal dan campuran. Yuk kita simak. Seperti apa ya zat tunggal dan campuran? Ada yang sudah membaca? Tahukah kalian, zat tunggal dan campuran ini merupakan salah satu dari bagian materi. Materi apa itu? Materi ini diartikan sebagai segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, sesungguhnya kalian sudah mempelajari tentang jenis-jenis materi. Di antaranya materi berdasarkan wujudnya. Kalian sudah mempelajari ya, ada materi yang berbentuk padat, cair, dan gas. Ada juga yang berdasarkan kemampuannya menghantarkan panas. Ada yang konduktor, ada yang isolator. Nah, sekarang kita akan membahas salah satu anggota keluarga dari materi yang berdasarkan zat-zat penyusunnya. Di antaranya zat tunggal dan campuran. Seperti apakah itu? Yuk kita simak penjelasan berikutnya. Yang pertama yaitu zat tunggal. Nah, sudah kelihatan ya dari namanya ada kata tunggal. Berarti zat tunggal ini adalah materi yang terdiri atas satu jenis zat. Nah, di sini ada bocoran nih. Ada oksigen katanya. Terus ada logam kalium. Apakah itu contohnya? Yuk kita simak penjelasan berikutnya. Berikutnya, macam-macam zat tunggal. Nah, zat tunggal ini terdiri atas yang pertama, ada yang berjenis unsur. Dan yang kedua, ada yang berupa senyawa. Apakah perbedaannya? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu unsur. Unsur yaitu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi secara kimiawi. Nah, apa saja contohnya? Di sini ada emas, perak, hidrogen. Nah, kalian bisa coba misalnya suatu saat nanti kalian jadi ilmuwan. Kalian ingin menguji coba bahwa emas itu merupakan unsur. Terus kalian melakukan penguraian melalui reaksi kimia tertentu. Tentunya ketika direaksikan atau diuraikan, emas tetap emas. Terus perak diuraikan tetap perak isi-isinya. Kemudian hidrogen tetap hidrogen. Nah, di alam ini jumlah unsur itu terbatas. Ada kurang lebih 92 jenis unsur ya. Nah, selain yang dicontohkan di sini, contoh lainnya yaitu ada oksigen, ada nitrogen, karbon, dan masih banyak lainnya. Nah, itulah unsur. Sekarang kita akan bahas tentang senyawa. Nah, senyawa ini adalah zat tunggal. Zat tunggal juga ya, yang tapi terdiri atas dua unsur atau lebih. Namun jika kalian lihat secara kasat mata, contohnya zat tersebut hanya tunggal ya, zat tunggal. Namun ketika direaksikan dengan reaksi kimia tertentu, senyawa tersebut terdiri atas beberapa unsur. Nah, di sini senyawa dapat dibedakan menjadi dua. Ada yang senyawa organik dan ada juga senyawa anorganik. Nah, untuk perbedaannya, kalau senyawa organik ini berasal dari makhluk hidup. Contohnya gula. Nah, gula ini kan dibuat dari tanaman pohon tebu ya. Nah, berarti itu berasal dari makhluk hidup. Kemudian protein. Protein ada yang dihasilkan dari hewan, ada yang dihasilkan dari tumbuhan. Nah, berarti termasuk organik ya. Kemudian klorofil ya, ada pada tumbuhan. Nah, itu dia contoh dari senyawa organik. Berikutnya, senyawa anorganik. Nah, kalau ada kata annya berarti bukan ya.
anorganik, artinya bukan berasal dari makhluk hidup. Apa saja contohnya? Di sini ada garam. Nah, garam ini terdiri dari dua unsur ya. Garam terbentuk dari unsur yang namanya natrium ditambah klorida atau dalam istilah kimianya NaCl ya. Itu merupakan garam. Kemudian air. Nah, air ini terbentuk dari dua unsur ya. Ada unsur hidrogen dan ada unsur O2 atau oksigen ya. Makanya suka di dalam istilah kimianya H2O ya, air itu. Kemudian karbon dioksida atau CO2. Nah, berarti karbon dioksida itu terbentuk dari gabungan karbon dan O2. Jadi kita bacanya karbon dioksida. Nah, itulah contoh dari senyawa. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang campuran. Yuk, kita simak. Nah, sebelum kita melanjutkan materi tentang campuran, kita kuis dulu yuk. Nah, di layar kalian sudah ada 3 macam gambar. Menurut kalian, gambar manakah yang merupakan unsur? Ayo jawab. 1, 2, 3. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah gambar yang A. Nah, itu merupakan gambar emas ya. Emas ini merupakan salah satu contoh dari unsur yang apabila direaksikan dengan reaksi kimia tertentu, tetap kandungannya itu berupa emas, tidak ada unsur lain di dalamnya. Nah, kenapa yang B dan C itu bukan unsur? Nah, kita lihat di situ yang B itu ada campuran unsur kalium atau disingkat K dan ada unsur O2 atau oksigen. Nah, ini ketika bersatu membentuk senyawa K2O. Nah, kalau yang gambar C itu merupakan senyawa ya, bukan unsur karena terdiri dari beberapa unsur. Nah, gula ini merupakan salah satu contoh dari senyawa organik yang berasal dari makhluk hidup ya, berasal dari tumbuhan. Nah, itu dia. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang campuran. Apa itu campuran? Campuran adalah suatu gabungan dari dua zat atau lebih, dan zat-zat penyusunnya masih mempertahankan sifatnya masing-masing. Nah, coba kalian gambar. Lihat pada gambar. Di situ ada sop buah. Hah, ada gitu kaitannya sama campuran? Nah, untuk mengetahui jawabannya, yuk kita simak penjelasan berikutnya. Nah, campuran ini terdiri dari berbagai macam jenis. Ada campuran homogen dan ada juga campuran heterogen. Nah, apa perbedaannya? Kalian lihat di bagian yang campuran homogen. Campuran homogen ini terdiri dari dua zat atau lebih yang komposisinya merata. Seperti apa yang komposisinya merata itu? Kalian lihat contohnya. Di situ ada air jeruk. Nah, air jeruk ini kan terdiri dari berapa zat coba? Di sana ada zat gula, ada zat air ya, ada senyawa air, ada senyawa gula. Kemudian ada apa lagi? Jeruk ya, perasan jeruknya. Sehingga ketika diaduk ternyata menghasilkan larutan atau air jeruk yang campurannya itu merata ya, sampai kalian tidak dapat melihat lagi mana gulanya, mana air putihnya, mana air jeruknya, melainkan sudah
bersatu dengan baik. Begitupun dengan teh manis. Nah, teh manis ini dibuat dari gula ya. Di situ ada zat tunggalnya berupa gula. Kemudian ada lagi zat tunggalnya berupa teh ya. Ketika disatukan air, gula, teh, nah ini akan membentuk yang namanya campuran homogen. Kenapa homogen? Karena itu bersatunya atau komposisinya merata sekali sampai kita tidak dapat melihat mana gulanya, mana tehnya, mana air putihnya ya, melainkan itu sudah berbentuk menjadi teh manis. Nah, ada lagi contohnya yaitu air madu. Kalian tahu kan madu? Nah, ketika madu tersebut disatukan dengan air, maka itu akan menjadi campuran homogen. Kita tidak bisa lagi memisahkan mana air putihnya, mana madunya, melainkan sudah menjadi air madu seperti pada gambar. Nah, paham ya campuran homogen seperti apa? Intinya, pada campuran homogen ini terdiri dari dua zat atau lebih yang komposisinya merata. Kalian bisa lihat contohnya pada gambar. Terlihat sangat jelas komposisinya itu merata. Nah, sekarang kita akan membahas tentang campuran heterogen. Nah, campuran heterogen ini terdiri dari dua zat atau lebih ya. Tapi komposisinya tidak merata. Beda ya, kalau homogen itu merata, tapi kalau heterogen itu tidak merata. Contohnya kalian dapat lihat pada gambar. Nah, ini dia ya yang ada di slide sebelumnya, itu ada sop buah. Ternyata nyambung ya sama materi ini. Nah, sop buah ini merupakan salah satu contoh dari campuran heterogen. Kenapa? Kalian bisa lihat pada gambar, sop buah itu kan terdiri dari berbagai jenis buah-buahan. Kemudian di situ ada air sebagai pelarutnya. Kemudian ada gula. Kemudian ada es batu. Nah, kalau sudah jadi sop buahnya itu seperti pada gambar ya. Campurannya itu komposisinya tidak merata. Beda kalau homogen, kita sudah tidak bisa lihat lagi zat-zat yang terkandung dalam campuran tersebut. Tapi kalau di sop buah ini kita masih dapat melihat zat-zat atau kumpulan zat yang terkandung dalam sop buah tersebut. Beda ya dengan yang homogen. Nah, contoh berikutnya, contoh campuran heterogen berikutnya yaitu campuran antara minyak dan air nih ya. Dari dulu sampai sekarang minyak dan air ini seperti musuhan ya, tidak ingin bersatu. Coba kalian bisa coba di rumah ya. Kalian satukan minyak goreng dengan air. Apa yang terjadi? Nah, yang akan terjadi akan seperti pada gambar ya. Di situ terlihat sekali berpisah ya minyak dan air, kayak sulap ya, tapi emang begitu kenyataannya ya. Campuran minyak dan air itu komposisinya tidak merata ya. Kita masih bisa membedakan mana minyaknya, mana airnya. Nah, seperti itulah contoh dari campuran heterogen. Mudah-mudahan kalian paham ya. Berikutnya kita kuis lagi. Nah, di layar kalian sudah ada 3 macam gambar. Menurut kalian, gambar manakah yang merupakan campuran homogen? Nah, masih ingat apa itu homogen? Yuk kita jawab. 1, 2, 3. Ya, betul. Jawabannya adalah yang C. Nah, di situ ada air jeruk. Nah, air jeruk ini homogen. Mengapa? Karena komposisinya merata.
dan kita tidak bisa lagi melihat zat-zat yang terkandung dalam air jeruk tersebut. Kita sudah tidak bisa lagi melihat mana gulanya, mana air putihnya, mana air jeruknya, melainkan sudah bersatu dengan baik. Berbeda dengan opsi A dan B, itu terlihat sangat jelas bahwa gambar yang A dan B itu komposisinya tidak merata, atau yang A dan B itu merupakan campuran heterogen. Materi berikutnya yaitu tentang pemisahan campuran. Nah, campuran ini dapat dipisahkan menjadi pelarut dan zat terlarut melalui berbagai macam cara. Nah, coba nih ada bocoran nih, di situ ada gambar saringan ya yang suka orang tua kalian pakai untuk masak. Nah, apakah ada kaitannya? Untuk mengetahui jawabannya, yuk kita simak penjelasan berikutnya. Ya, berikutnya yaitu cara pemisahan campuran. Nah, di sini ada berbagai macam cara ya. Ada yang dilakukan dengan cara penyaringan, pengkristalan, ataupun dengan cara penyulingan. Seperti apakah? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu penyaringan. Nah, penyaringan ini merupakan salah satu jenis pemisahan campuran yang paling banyak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin kalian atau orang tua kalian secara sadar atau tidak sadar itu telah melakukan pemisahan campuran ya. Nah, pemisahan campuran dengan cara penyaringan ini dilakukan dengan menggunakan alat penyaring. Nah, alat penyaring ini biasanya berpori. Nah, tadi ada gambar ayakan ya, ada gambar penyaring. Nah, menggunakan itu ya untuk proses penyaringan atau filtrasi ya istilah lainnya. Nah, apa saja contohnya? Contoh dalam penyaringan. Nah, yang pertama yaitu pembuatan santan ya. Tuh, pada gambar terlihat hasil parutan kelapa itu diperas ya, sehingga dihasilkan air ya, air yang tanpa ada kelapanya lagi ya, atau istilahnya air santan. Berikutnya pembuatan teh ya. Nah, supaya tidak rame ya serbuk-serbuk tehnya, biasanya disaring ya. Jadi kita minum teh itu tinggal air tehnya saja tanpa ada rempah-rempah dari tehnya. Atau kalian pernah buat teh celup? Nah, di situ ada penyaringnya ya dalam kantung tehnya, sehingga ketika kalian membuat teh, serbuk-serbuk tehnya itu tidak kemana-mana, karena di situ ada bungkus kantung penyaring ya yang berwarna rada keabu-abuan. Nah, itulah contohnya. Nah, selain itu penyaringan juga dilakukan ketika menyaring pasir ya. Biasanya kalau kalian ingin membangun bangunan itu menggunakan pasir. Nah, pasir yang dibutuhkan misalnya harus halus ya. Nah, biasanya kalau kita beli pasir itu suka ada campuran bebatuan, kemudian ada campuran batu kerikil. Nah, supaya murni pasir, nah itu disaring pakai penyaring khusus pasir. Nah, seperti itu. Berikutnya kita akan bahas tentang pengkristalan. Nah, pengkristalan ini dilakukan dengan cara penguapan. Masih ingat penguapan seperti apa? Nah, ini menggunakan panas matahari ya. Jadi diuapkan. Nah, contohnya pada pembuatan garam. Nah, pembuatan garam ini kan bahan pokoknya itu air laut ya, air laut. Kemudian dengan proses tertentu kemudian air laut tersebut dipanaskan atau diuapkan dengan panas matahari, kemudian akan terbentuk garam ya. Nah, itu namanya proses pengkristalan dengan cara penguapan. Nah, itulah contoh dari pengkristalan. Berikutnya yaitu penyulingan. Nah, penyulingan ini merupakan pemisahan
pemisahan dari campuran berdasarkan perbedaan titik didih dari zat-zat penyusun campuran tersebut. Dalam penyulingan ini, campuran tersebut dipanaskan di dalam sebuah wadah. Kemudian, zat dengan titik didih yang lebih rendah akan menguap terlebih dahulu, lalu mengalami pengembunan atau berubah kembali menjadi air dalam wadah terpisah. Zat dengan titik didih yang lebih tinggi tersebut akan tertinggal di dalam wadah pertama. Nah, proses penyulingan ini dimanfaatkan dalam industri bahan bakar untuk mengolah minyak bumi. Nah, itulah cara-cara pemisahan campuran. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh semua ya. Amin. Nah, jangan lupa ya untuk tugasnya. Tugasnya untuk hari ini adalah latihan soal buku paket halaman 213 sampai dengan halaman 216. Bagian 1 dan 2 saja ya. Bagian 1 dan 2 kerjakan di lembar jawaban yang telah tersedia di dalam map LKPD kalian. Kemudian jika sudah selesai, simpan kembali lembar jawaban pada map tersebut untuk dikumpulkan saat penukaran LKPD di bulan depan. Semangat, mudah-mudahan kalian semua sukses ya. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.